8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2001 tentang KUHP, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan. Mengadili, saudara berempat berdiri, dibaca sekalian ya Pak Jaksa. Satu, menyatakan terdakwa Mokhtar Riza Pahlevi Tabrani, terdakwa Emil Ermindra, dan terdakwa MB Gunawan tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primer penuntut umum. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mokhtar Riza Pahlevi Tabrani dan terdakwa Emil Ermindra oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 tahun dan denda sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MB Gunawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan dan denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. 4. Menyatakan terdakwa Helena tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan kedua primer penuntut umum. Menyatukan pidana terhadap terdakwa Helena oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menghukum terdakwa Helena untuk membayar uang pengganti sejumlah 900 juta rupiah paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Jika tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun. 7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 8. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan. 9. Menetapkan barang bukti berupa untuk terdakwa Mokhtar Riza Pahlevi Tabrani berupa dokumen dan barang elektronik sesuai tuntutan penuntut umum semuanya dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Rosalina. Sedangkan barang bukti aset nomor 1 dan 2 dikembalikan kepada terdakwa Mokhtar Riza Pahlevi Tabrani. Untuk terdakwa Emil Ermindra berupa dokumen dan barang elektronik sesuai tuntutan penuntut umum seluruhnya dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa MB Gunawan. Untuk terdakwa MB Gunawan, barang bukti Romawi 1 yang disita dan terlampir dalam berkas perkara atas nama tersangka Tamron alias Aon dipergunakan seluruhnya untuk terdakwa atas nama Tamron alias Aon. Sedangkan barang bukti aset yang disita dan terlampir dalam berkas perkara atas nama terdakwa MB Gunawan nomor 1 dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa MB Gunawan. Untuk terdakwa Helena mengenai barang bukti, untuk terdakwa Helena barang bukti berupa tanah dan bangunan sebagaimana terdapat dalam daftar barang bukti nomor urut 11.2 dan 11.4 dikembalikan kepada terdakwa Helena. Barang bukti berupa jam tangan sebagaimana terdapat dalam daftar barang bukti nomor urut 10 dikembalikan kepada terdakwa Helena. Barang bukti emas garing logam mulia sebagaimana terdapat dalam daftar barang bukti nomor urut 7.1 sampai dengan 7.45 dikembalikan kepada terdakwa Helena. Barang bukti berupa tas sebagaimana terdapat dalam daftar barang bukti nomor urut 8.1 sampai dengan 8.4, 8.11, 8.18, 8.24, 26 dikembalikan kepada terdakwa Helena. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam lampiran surat
tuntutan ini yang telah disita dalam berkas perkara atas nama Tamron alias Aon berupa dokumen, yaitu nomor urut 1.1 sampai dengan nomor urut 39.27 dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Suparta. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam lampiran 1 surat tuntutan ini yang telah disita dalam berkas perkara atas nama Tamron alias Aon berupa elektronik, yaitu barang bukti nomor urut 1.1 sampai dengan berupa nomor 1.1 sampai dengan nomor urut 81.1 berupa dan seterusnya dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Suparta. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam lampiran 2 surat tuntutan ini yang telah disita dalam berkas perkara atas nama Helena berupa elektronik, yaitu nomor urut 1.1 yaitu berupa handphone, Redmi dan seterusnya dikembalikan kepada atas nama Rizky Fahmi. Barang bukti nomor urut 2 terdiri dari 1 unit digital video DVR, 1 unit Apple iPad, 1 unit laptop MacBook dikembalikan kepada Eliana. Barang bukti nomor urut 3 terdiri dari yang telah didaftar diperoleh dari ruang kasir, tetap terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti yang didapat atau diperoleh di ruang direktur tetap terlampir dalam berkas perkara sebagaimana tuntutan penuntut umum. 6. 1 unit handphone merek Samsung warna hitam dengan serial number sekian dikembalikan kepada atas nama Sujani. Barang bukti yang didapat atau diperoleh di lantai 3 tetap terlampir dalam berkas perkara sebagaimana tuntutan penuntut umum. Barang bukti yang didapatkan yang diperoleh dari saudara Sujani dikembalikan kepada atas nama jadi peroleh dari saudara Sujani dikembalikan kepada atas nama saudara Sujani. Yang didapatkan atau diperoleh dari saudara Hari Lagino dikembalikan kepada atas nama terdakwa Hari Lagino. Barang bukti yang didapat atau diperoleh dari saudara Hamzani Ramadan dikembalikan kepada atas nama Hamzani Ramadan. Barang bukti yang didapat atau diperoleh dari saudara Beni Darmawan seterusnya dikembalikan kepada atas nama Beni Darmawan. Barang bukti nomor urut 4 yang terdiri dari handphone Huawei dan seterusnya dikembalikan kepada atas nama Linda sebagaimana tuntutan. Barang bukti 1 buah memory card MMC warna hitam tetap terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti nomor urut 5 berupa 1 unit handphone Samsung Galaxy Z Fold 5 model name, number dan seterusnya dirampas untuk dimusnahkan. Barang bukti nomor urut 6 berupa 1 unit handphone iPhone 15 Pro Max warna abu model dan seterusnya dirampas untuk dimusnahkan. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam lampiran 2 surat tuntutan ini yang telah disita dalam berkas perkara atas nama Helena berupa dokumen nomor urut 1.1 sampai dengan nomor urut 9.19 dikembalikan kepada terdakwa Helena. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam lampiran 2 surat tuntutan ini yang telah disita dalam berkas perkara atas nama terdakwa Helena yaitu berupa 1 aset tanah dan bangunan sebagaimana terdapat dalam barang bukti nomor urut 11.1 dan 11.3 dikembalikan kepada terdakwa Helena. 2 tanah dan bangunan sebagaimana terdapat dalam daftar barang bukti nomor urut 12.1 dan 12.2 terdiri dari 1 bidang tanah dan bangunan ruko Soho sesuai dengan kode unit dan seterusnya dikembalikan kepada 1 dan 2 dikembalikan kepada terdakwa Helena. Kendaraan roda 4 sebagaimana terdapat dalam barang bukti nomor urut 1.1 dan 1.2 dikembalikan kepada terdakwa Helena. Kendaraan roda 4 sebagaimana terdapat dalam daftar barang bukti nomor urut 2.1 sampai dengan nomor urut 2.5 dikembalikan kepada terdakwa Helena. 5. Barang bukti uang sebagaimana terdaftar dalam daftar barang bukti nomor urut 3 sampai dengan barang bukti nomor urut 6 6.
Dikembalikan kepada terdakwa Helena, barang bukti tas sebagaimana dalam daftar barang bukti nomor urut 8.5 sampai dengan nomor urut 8.10, 8.12 sampai dengan 8.17, 8.19 sampai dengan 8.25 dan 8.27 sampai dengan 8.29 semuanya dikembalikan kepada terdakwa Helena. Barang bukti tas sebagaimana terdaftar dalam daftar barang bukti nomor urut 9.1 sampai dengan nomor urut 9.8. Dikembalikan kepada terdakwa Helena. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh kami Rianto Adam Ponto SHM selaku Hakim Ketua, Faisal Henry SMH, Fajar Kusuma Aji SHMH, Hakim-Hakim ad hoc Sukartono SHMH dan Dr. Ida Ayu Mustikawati SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 30 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Prastiwi Ari Yuniati SMH, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pusat serta dihadiri oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan serta terdakwa Muhammad Reza Pahlevi, Tabrani, terdakwa Emil Ermindra, terdakwa MB Gunawan dan terdakwa Helena dengan didampingi oleh tim penasihat hukumnya masing-masing. Silakan duduk. Ya, dari Majelis Hakim yang sudah dibacakan secara berturut-turut. Atas putusan ini ya, baik saudara terdakwa maupun penuntut umum punya hak yang sama untuk menyatakan sikap. Apakah menerima putusan atau menolak putusan dengan mengajukan upaya hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Ya, silakan saudara para terdakwa, silakan saudara bisa berkomunikasi dengan tim penasihat hukum saudara masing-masing untuk menyatakan sikap terhadap putusan ini. Silakan.